3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok I, yang dimana akan membawakan topik 9 terkait fiksasi nitrogen simbiotik pada legum rawa gambut, yang dimana sebelumnya kami ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aziz Nadarwardi dengan NIM akhir 221, dan kepada rekan saya dipersilahkan. Saya Alicia Miftahul Jahana dengan NIM akhir 240. Saya Amelia Ekarianti dengan NIM akhir 243. Saya Nazila Zahra Tushifa dengan NIM akhir 246. Saya Sandi Saptaji dengan NIM akhir 252. Lahan gambut merupakan ekosistem lahan basah yang memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon, pengatur siklus air, serta habitat bagi keanekaragaman hayati. Namun, kerusakan akibat konservasi lahan, kebakaran, dan drainase telah menyebabkan degradasi fungsi ekologis yang serius. Salah satu tantangan utama dalam restorasi lahan gambut adalah rendahnya ketersediaan nitrogen, unsur hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Tanaman legum rawa memiliki kemampuan unik untuk bersosiasi secara simbiotik dengan bakteri pengikat nitrogen seperti Rhizobium dan Brodyrhizobium dalam proses yang disebut fiksasi nitrogen simbiotik. Mekanisme ini tidak hanya mendukung pertumbuhan tanaman di lingkungan yang miskin nutrisi, tetapi juga berperan dalam memperbaiki kesuburan tanah secara alami. Menariknya, hubungan simbiotik ini menunjukkan koevolusi yang kompleks dan adaptif serta kondisi ekstrim ekosistem rawa gambut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme fiksasi nitrogen dan potensi ekologinya sangat penting untuk mendukung strategi restorasi lahan gambut yang berkelanjutan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi ekologis rawa gambut mempengaruhi ketersediaan nutrisi khususnya nitrogen. Terus yang kedua ada bagaimana mekanisme fiksasi nitrogen simbiotik yang terjadi pada tanaman legum rawa. Yang ketiga ada bagaimana hubungan koevolusi antara legum rawa dan bakteri pengikat nitrogen terbentuk dalam konteks lingkungan rawa gambut. Terus yang keempat ada apa implikasi ekologis dari simbiosis ini terhadap ekosistem gambut dan bagaimana potensi untuk diaplikasikan dalam restorasi lahan gambut. Terus yang kelima atau yang terakhir itu ada apa saja gap penelitian yang masih ada terkait fiksasi nitrogen simbiotik pada legum rawa dan kemana arah penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada kondisi ekologis rawa gambut dan tantangan nutrisi. Kondisi ekologis rawa gambut adalah lahan basah yang selalu tergenang air. Tanah rawa gambut memiliki oksigen yang miskin dan terbentuk dari sisa tumbuhan yang membusuk lambat, lalu mengandung karbon tinggi dan berperan penting dalam menyimpan air serta karbon. Selanjutnya ada tantangan nutrisi rawa gambut. Tanah rawa gambut bersifat asam, kandungan unsur haranya rendah, logam beracun, bahan organik tinggi, dan pengelolaan pupuk dan airnya itu harus tepat agar kesuburan tanah tetap terjaga. Lanjut. Baik, terkait mekanisme fiksasi nitrogen simbiotik pada legum rawa, yaitu yang dimana terdapat tahap awal simbiosis yang dimana akar legum melepaskan flavonoid yang diduga sebagai merangsang gen nodul pada rhizobia untuk menghasilkan not faktor, yang dimana memicu pembentukan nodul tempat bakteri memfiksasi nitrogen. Selanjutnya terdapat adaptasi lingkungan rawa yang dimana legum rawa seperti Sesbania rostrata dan Aschaminomenae
berevolusi dengan mekanisme infeksi crack entry, yaitu bakteri masuk melalui retakan akar telar dan akibat genangan air. Lalu simbiosis bebas faktor NOD yang dimana pada A. evinia, infeksi tersebut terjadi tanpa not faktor bakteri yang dimana fotosintetik memanfaatkan jalur sinyal alternatif seperti gen AECRK dan sebagainya. Lalu yang terakhir di mana proses fiksasi nitrogen yang dimana dalam nodul enzim nitrogenase mengubah N2 menjadi NH3 dalam kondisi mikroanaerob dibantu oleh protein legemoglobin atau LB untuk menjaga kadar O2 optimal dan NH4 hasil fiksasi kemudian diasimilasikan menjadi glutamat dan melalui jalur GS-GO GAT yang dapat dilihat bahwasanya untuk skema pembentukan nodul tersebut dapat dilihat pada gambar di samping. Lanjut. Baik, terjadi untuk keevolusi legum rawa dan rhizobia, yaitu legum rawa seperti A. sesamonemene berevolusi bersama Bradyrhizobium untuk memfiksasi nitrogen di lingkungan anaerob, yang dimana proses simbiosis diawali dengan pertukaran sinyal antara flavonoid akar dan NOD faktor bakteri yang memicu pembentukan nodul tempat bakteri hidup. Beberapa Bradyrhizobium bahkan mampu membentuk nodul tanpa gen NOD yang menunjukkan bahwa adaptasi evolutif yang unik. Di dalam nodul tersebut, bakteri terdiferensiasi menjadi bakteriorit yang melalui peptida NCR dan meningkatkan efisiensi fiksasi nitrogen. Sehingga fenomena ini menegaskan bahwa konvergensi evolusi antara kelompok legum IRLC dan Dalbergioid dalam memaksimalkan simbiosis nitrogen terjadi secara efektif. Oke, selanjutnya itu ada implikasi ekologis dan aplikasi pada restorasi lahan gambut. Yang pertama itu implikasi ekologis. Hal yang perlu dilakukan dalam proses aplikasi ini diperlukan adanya perbaikan kesuburan tanah gambut. Tanah gambut sering bersifat asam, miskin unsur hara, memiliki unsur rasio C/N tinggi, maka diperlukan leguminum yang bersimbiosis dengan bakteri pengikut nitrogen. Yang kedua itu mendukung suksesi ekologis alami. Leguminum rawa pionir dapat tumbuh di berbagai genangan dan oksigen yang rendah. Hal ini dapat menambah nitrogen ke tanah dan mereka akan menciptakan kondisi yang lebih subur bagi spesies yang lain. Yang ketiga itu ada menekankan kebutuhan pupuk kimia. Dengan adanya fiksasi alami, kebutuhan input dari nitrogen dari luar ini sendiri seperti pupuk urea, ini akan berkurang drastis. Hal ini akan mempengaruhi resiko adanya pencemaran air. Yang terakhir yaitu meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim. Vegetasi leguminum menambah karbon dan menstabilkan permukaan gambut. Hal ini akan memberikan efek dan berkontribusi dalam reduksi emisi karbon dari lahan gambut yang terdegradasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada aplikasi dalam restorasi lahan gambut. Vegetasi dari leguminum rawa, jenis leguminum seperti Aesemomene indica, Sesbania rostrata, atau Mimosa picra dapat digunakan sebagai tanaman awal atau pionir spesies yang dapat memperbaiki kesuburan dari struktur tanah. Yang kedua ada bioinokulasi bakteri fiksasi nitrogen. Aplikasi inokulan Rhizobium atau Bradyrhizobium lokal dapat meningkatkan kemampuan leguminum dalam fiksasi nitrogen. Yang ketiga itu ada integrasi dalam sistem palu di kultur. Leguminum rawa dapat ditanam berbagai tanaman bernilai ekonomis sehingga dapat tahan terhadap genangan. Yang terakhir itu ada pemantauan ekologis, di mana kegiatan fiksasi nitrogen juga dapat memulai indikator dari kesehatan ekosistem itu sendiri, karena ini akan menunjukkan adanya aktivitas mikroba tanah yang ada atau hidup di dalam tanah. Kemudian yang selanjutnya, apa sih yang perlu dilakukan untuk penelitian selanjutnya? Yang pertama itu masih adanya kurang data spesifik mengenai leguminum rawa lokal. Hal ini berfokus pada leguminum pertanian saja, tetapi jenis leguminum alami di ekosistem rawa gambut itu masih berkurang. Kemudian keterbatasan informasi mikroba simbion, di mana masih sedikit penelitian yang mengukur laju fiksasi nitrogen secara kuantitatif, dan selanjutnya ada kurangnya studi ekofisiologis dan efisiensi fiksasi nitrogen, yang mana ini juga masih kurang antara hubungan antara leguminum, mikroba, dan tanaman leguminum lainnya. Kemudian minimnya integrasi dalam program restorasi ekosistem, kemudian kurangnya eksplorasi interaksi multi spesies. Kemudian apa aja sih yang perlu dilakukan untuk kedepannya dalam menentukan arah studi selanjutnya? Yang pertama itu ada eksplorasi keanekaragaman leguminum rawa dan simbionnya.
kemudian analisis mekanisme fisiologis dan biokimia, evaluasi efisiensi fiksasi nitrogen secara lapang, integrasi dengan teknologi restorasi dan paludikultur, kemudian pendekatan ekologi dan sosial. Selanjutnya, Berdasarkan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa fiksasi nitrogen simbiotik pada legum rawa gambut berperan penting dalam memperbaiki kesuburan tanah yang rendah hara dan menjaga keberlanjutan ekosistem gambut. Melalui kerjasama dengan bakteri seperti Rhizobium dan Bradyrhizobium, nitrogen atmosfer diubah menjadi amonia yang dapat dimanfaatkan tanaman, sehingga legum mampu tumbuh di lingkungan anaerob dan asam. Hubungan ini mencerminkan adaptasi dan koevolusi kompleks antara legum dan bakteri simbionnya. Secara ekologis, proses ini meningkatkan ketersediaan hara, produktivitas tanah, serta membantu mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, pemanfaatan legum fiksator nitrogen dalam restorasi berbasis ekosistem dan pelibatan masyarakat menjadi langkah strategis untuk ketahanan lahan gambut yang berkelanjutan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.